Maka mari kita lihat, mari kita lihat kenapa kita memilih Islam. Ya, kenapa kita memilih Islam? Maka insya Allah kita semua akan diberikan dasar oleh Allah ketika pilihan kita hingga detik ini kita masih mengaku sebagai seorang Muslim. Nah, pilihan kita yang sebenarnya ini adalah pilihan yang tepat karena memang Allah di dalam surat Ali Imran 119 ini Allah sangat menjiwa. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah dan ayat itu sering sekali disampaikan kepada Ustaz. Inna dina indallahil Islam. Sak temene agama sing bakal ditampa ana ing ngarsane Gusti Allah inggih namung Islam. Nah, dadi ora liya, ora agama liya sing bakal ditampa karo Gusti Allah. Lah kita memilih Islam karena apa? Karena memang Allah lah yang menciptakan kita, alam semesta. Maka Allah memberi tuntunan agar hidup kita tidak tersesat. Maka diberilah tuntunan oleh Allah yang berupa agama yang dijamin oleh Allah kebenarannya sekaligus yang akan diterima oleh Allah. Ya, agama Islam itu. Makanya Allah memberikan kabar tentang pilihan kita. Nah, pilihan kita ini ternyata di mata Allah pilihan yang tepat, pilihan yang benar. Makanya Bapak dan Ibu, kita yakini tentang keislaman kita ini hingga akhir hayat. Makanya dalam ayat yang lain kan dikatakan yang tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan kowe mati, yen mati kuwi ora ana ing sajroning agama. Nah iki. Makanya Allah menyatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi, yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Nah, saking ini lajeng dipun lajengaken penjelasannya. Apa? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat siksanya. Nah, kok sampai berbeda itu apa? Kan gitu. Nek Allah mengendika agama sing bakal ditampa nang Islam kok jebule enek wong sing ora gelem nampa Islam sebagai pedoman hidupnya karena memang ada orang yang dengki. Kalau Muhammad Rumiyin memberikan dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy untuk memeluk agama Islam, hanya suruh bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak mau, yang mau cuma singarep kok la ilaha illallahnya itu asyhadu alla ilaha illallah. Dia mau bersaksi bahwa Allah ini yang menciptakan alam semesta, mau menerima. Tapi ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila Muhammad itu utusan Allah, ternyata orang kafir Quraisy itu tidak mau. Karena apa? Dianggap Muhammad itu cah cilik, orang ngerti apa-apa. Nah kan gitu. Jadi karena apa? Merasa ketersinggungan di masalah sosial kan gitu. Makanya ada kedengkian di dalam hati, ora gelem nampa kahanan Islam iki, mergo dia dengki, mungkin karena nanti hilang pengaruhnya dan seterusnya. Nah, maka dari itu, insya Allah ibu-ibu bapak yang berbahagia, kula panjenengan punika memeluk Islam, insya Allah jaminannya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kita semua ini, insya Allah itulah agama yang tepat yang kita pilih. Nanti, monggo
monggo ini dipertahankan hingga akhir hayat kita. Nah, lajeng ingkang nomor kalih, ibu-ibu bapak yang berbahagia, dipun tegasaken wonten Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 85. Nabi kala wau ayat 19, ini ayat 85. Ugi dipun tegasaken malih dening Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa wong sing golek agama saliyane Islam, jadi sing golek agama barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima pilihan agamanya itu di mata Allah. Nah ini dokter orang banyak kita yakin, makanya anak putunya Pak Edi ini dijogo tenan supaya nopo, supaya meyakini Islam inilah pilihan yang tepat. Karena apa? Kita ini diberi tugas oleh Allah terhadap diri kita, terhadap keluarga kita. Apa tugasnya? Di dalam surat Al-Tahrim, di sana diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, siapa yang masuk ke api neraka itu? Ya tentu orang yang kufur, orang yang ingkar, yang tidak mau menerima kehadiran Islam. Makanya tugas kita adalah bagaimana mendidik anak-anak kita ini untuk meyakininya bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang tepat, agama yang diterima di sisi Allah. Nah ini, makanya ini harus kita yakini. Makanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Rugi. Jadi kalau rugi itu lawannya apa? Beruntung. Nah ini lawan dari rugi itu beruntung. Lah orang yang beruntung di akhirat itu adalah orang yang masuk ke surga. Itu orang sing beruntung. Nah makanya digambarkan orang yang rugi. Karena apa? Dia tidak mengambil kebaikan ini, justru dia mengambil yang salah. Makanya dia termasuk orang rugi. Karena apa? Tempatnya nanti adalah di neraka. Makanya ini luar biasa yang harus kita yakini betul di dalam diri kita, dalam anak keluarga kita. Saking mudahnya Islam memberikan peluang, cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang agar selamat, maka sebesar apapun kesalahan hamba Allah itu, Allah masih membuka namanya pintu apa? Taubat. Jadi dengan rasa khawatir di zaman nopo, zaman si aku dia nakal, zaman nom aku nakal, aku saya tuwek sadar, jangan khawatir. Insya Allah dengan saya sungguh taubat tenang, pintu surga dibuka. Cara karyanya Jawa itu kira-kira apik mantan kiai atau mantan Bali, kan gitu. Nah, saya mantan kiai oke, biar mantan kiai itu oke. Nah, mendingan jadi mantan Bali, akhirnya tobat jadi kiai, ya kan benar. Karena apa? Islam mengenal konsep namanya apa? Husnul khotimah, akhir yang baik. Siapa tahu orang itu mungkin dosa karuan, tapi karena rahmat Allah diampuni dosa mereka, diterima tobatnya, sehingga amal-amal baik sebelum dia masuk Islam dihitung sebagai amal soleh. Dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah. Ya ini dia akan mendapat rahmat Allah, sehingga dia akan menjadi orang yang beruntung. Dan artinya ini semua harus kita berusaha untuk menjaga keimanan, keislaman kita ini. Nah yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 20, jadi masih surat Ali Imran lagi, menegaskan lagi tentang pilihan kita, pilihan agama kita, ya. Di situ ditegaskan, aslamtum. Nah ini sebuah pertanyaan.
apakah kamu mau masuk Islam? Nah, ini cara di pertanyaan ini dipun tujuaken dumateng kula panjenengan iki pertanyaan yang jane yo ora perlu dijawab wong panjenengan wis sampun kan. Apakah kamu mau masuk Islam? Kira-kira awake jawab no. Mau kan gitu. Makanya ketika pertanyaan ini dimunculkan, apakah kamu mau masuk Islam? Maka bagaimana ketika orang itu mau masuk Islam? Ketika dia menjadi seorang Muslim. Maka ayat ini melanjutkan fa'in aslamu faqad tadau. Jadi kalau orang memang betul mau menjadi seorang Muslim, kalau panjenengan saat itu duduk di masjid ini menjadi seorang Muslim, maka apa? Di dalam ayat dikatakan mereka itulah sesungguhnya telah mendapat petunjuk. Padahal kita setiap hari selalu berdoa kan ya, ihdinas siratal, tunjukkanlah kami ke jalan yang. Alhamdulillah hingga detik ini Allah memberi petunjuk kepada kita. Kita masih meyakini Islam sebagai agama kita. Maka dengan demikian ketika sampai detik ini kita masih mengaku Islam sebagai agama kita dan kita yakini Islam sebagai sebuah kebenaran yang akan diterima di sisi Allah, maka dikatakanlah di situ fa inna aslamu faqad tadau. Jika mereka masuk Islam, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Ini. Jadi insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya dikatakan wa in tawallau. Nah ini wa in tawallau fa inna ma 'alaikal balagh. Dan jika mereka berpaling itu apa? Melengos, ora gelem nampa. Wong nek berpaling itu biasanya nampa napa nolak. Nolak kan nggih? Jangan jangan gua Pak kalau paling berkat melengos, kuwi dina rasa bisa nampa Pak. Bu nenek wong paling berkat gua Pak niki berkate terus melengos. Boten sak dipeksa kon nampa kuwi dina tondo wis ora gelem kan gitu. Maka ini juga demikian. Dikatakan fa inna ma wa in tawallau fa inna ma 'alaikal balagh. Jikalau dia melengos, berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Ini makanya kalau sudah bicara agama ini Pak, takmir masjid kah, apa ustaz, apa kiai, tugasnya hanya menyampaikan. Takmir masjid mulai woro-woro lewat apa? Lewat player, lewat pengumuman, lewat WA, malam Rabu ada pengajian, maghrib sampai isya, tugasnya menyampaikan, tugasnya menyampaikan. Makanya jika mau dia itu ternyata berpaling, maka dikatakan tugasmu adalah menyampaikan ayat-ayat Allah dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Maka sing buka pintu hidayah itu ya Allah. Kalau kadang yang nek dibuka atine Pak, Masya Allah, dipameri apa ora tenggo. Ora tenggo nek jenenge engko hidayah. Dikandani kaya apa ya ora tenggo. Malah kowe iki lunga apa rasane ramai aku cacile nyeramahi. Kalau belum dibuka hatinya oleh Allah itu betapa susahnya. Makanya dengan meyakini kita Islam sebagai sebuah kebenaran, mereka diharapkan kita ini ibarat wong mancing ya Pak, mancing cek, kalau sudah pancingnya itu tepat, ketika diambil ikan dan tarik, ikan tarik itu kan nancep, nancep itu mengeluarkannya itu susah karena apa? Ada apa di pancingnya kan ada seperti ini ya, kembali bunyinya kalau ditarik kembali kan susah. Nah kita sebagai seorang yang beriman kan sudah yakin terhadap Islam ini, maka dibujuin apa mawon pun boten nego kan gitu. Nah ini namanya sudah ngancing di dalam hati terhadap keyakinan yang dia miliki kan gitu. Nah ini tidak mudah Pak. Satu karena hidayah, yang kedua karena orang juga berusaha untuk mencari kebenaran tentang Islam.
Jadi dengan saya ini harus tertarik dengan karo Islam, dengan berusaha untuk mencari kebenaran itu. Maka dengan bertambahnya ilmu panjenengan cari setiap malam Rabu, malam apa saja, nah ini yang membuat jenengan tambah yakin. Nah, makanya keyakinan itu bisa saja luntur ketika tidak dibarengi dengan pembuktian-pembuktian yang namanya ilmu. Karena apa? Tidak ada penguat, tidak ada penguat untuk menunjukkan bahwa setiap langkah panjenengan melakukan ibadah itu membawa kebaikan di dalam hidup. Nah ini, makanya ini perlu kan dibuktikan. Nah perlu dibuktikan. Makanya monggo Bapak dan Ibu, dengan adanya meyakini Islam sebagai agama hingga detik ini, kita yakini betul dan itu akan membawa kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian di ayat yang lain surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 13 sampai 14 itu sudah dikatakan tilka hududullah, ya, hukum-hukum tersebut adalah ketentuan Allah. Artinya agama ini isinya hukum, Pak, aturan. Jadi menawi tulungan panjenengan kok ngrungokne pengajian ora cocok karo ati, ning kuwi bener, ampun tersinggung. Kan gitu. Kan banyak orang tersinggung. Oh, sing ra kene masjid kuwi mesti perlu dipertanyakan. Lho memang kiai itu sing ngendika ngoten. Kan gitu. Yo rasa tersinggung nek awake ora ning masjid kan gitu. Apa nek masjid yo turu bae. Yo enggak usah tersinggung. Ya mudah-mudahan menjadi campur bagi kita. Misalkan ya, kowe ra salat dosa. Lah jelas awake ra salat, dilokne kowe ra salat dosa. Kok tersinggung, rasa tersinggung? Karena memang nanti agama itu kan bicara seperti itu. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, nanti bukti keimanannya itu di mana, Pak? Di amal soleh. Makanya nanti ketika orang mengatakan oh imannya apik, nah buktinya apa? Di amal solehnya. Makanya amal soleh itu disebut dengan istilahnya buahnya iman. Oh seseorang itu dikatakan imannya baik. Oh iya ya buktinya nyatanya sergap ngaji, sergap sholat, sergap infak, sergap sedekah dan seterusnya, di masyarakat juga baik kan itu. Jadi itu amal soleh yang menunjukkan imannya baik. Nah, kan gitu. Jadi kalau seandainya kita indikasi itu tidak ada dikatakan tidak usah tersinggung, maka kadang-kadang juga kita ini disinggung dengan ayat-ayatnya Allah kan. Maka dari itu hukum-hukum adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nanti niscaya Allah memasukkan ke dalam surga. Jadi judulnya syaratnya mlebu surga kuwi dengan apa? Setelah ada agama yang kita yakini ini, syaratnya kon taat mawon Gusti Allah. Dawi ngaji, ya taat Rasul, taat Gusti Allah itu dawi ngaji, dawi sholat mawon. Wis rasa koken kok, rasa koken protes. Lah sing koken protes itu biasanya kan yo angel nyang pisan yo kan gitu. Kon ngaji biar rasa repot organisasi mergo wong jago apa RT bar dipindah bar magrib yo ora teko meneh alasan meneh. Ya kan yo jujur nang menungso niku. Kuwi jenenge ora dibuka atine, Pak. Ya dibuka atine. Maka banyak teman-teman itu terus piye to Pak arep manut bulan balik aduh aku yo ben teko yo malah dorene sing do teko ngono. Yo enggak apa-apa tugas kita apa tadi menyampaikan. Kan gitu. Menyampaikan. Nah nanti suatu saat mereka kalau dibukakan pintu hidayah oleh Allah pasti mereka mau mengikuti kan gitu. Saya yakin itu yakin sekali gitu. Yang penting bagaimana kita menjelaskan kepada seseorang bahwasanya seorang muslim tingkat keimanan dan tingkat amal solehnya itu tidak sama kan? Sehingga apa? Orang bisa saling menghargai sesama muslim. Makanya ada istilah walana amalana walakum malakum itu amalmu, amalku. Artinya apa? Kita tidak bisa membuat tolak ukur misalkan keimanannya Pak Haji Amir dengan saya itu tidak bisa. Sok mungkin makomnya ya beda kan gitu.
Jadi sami Pak, bapak-bapak juga demikian. Gak usah berkecil hati. Kalau di hadapan ulama ya, saya berusaha untuk bagaimana saya bisa belajar kepada mereka. Yang jelas ilmunya tidak mungkin sama beliau dengan saya. Makanya itu. Jangan ngaji dia mengatakan sama. Mungkin di antara ini ada yang sudah paham kegiatan terus ada aku tahu krungu kegiatan. Dan baleni meneh, koyo kaset wae. Mungkin enten yo an. Wong bolak-balik di rumah enak dilakoni yo. Coba kan biar wong kan diperintahane kok salat kok. Bolak-balik perintah salat. Kenyataannya sampai bagaimana sholat yang baik itu ternyata juga tidak semua bisa melaksanakan kan gitu. Maka dari itu tidak apa-apa, mari kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu penak saja nih. Agama itu penak. Kalau nek jenengan beragama kok ora bahagia itu kudune di refresh kembali. Nggih. Sing salah opo kok aku beragama tidak membuat hati saya bahagia itu perlu dicek kembali. Pasti ada sesuatu yang salah. Karena memang jaminan Allah orang yang beragama ini itu akan dijamin bahagia dunia akhirat. Nah, bagaimana menghadirkan kebahagiaan di dalam diri kita itu salah satunya bagaimana kita bisa bersyukur atas kenikmatan Allah kan gitu. Yo nek jagas kon padha karo kan mboten saged kan gitu. Coba ukuran bahagia itu orang satu dengan yang lain pun benten. Ini pun benten. Contoh ini ada sebuah cerita. Enten tiang numpak mobil, enak jenis mobil BMW kan jenis mobil kelas sampai loh. Suami istri yang di dalam di situ kan sudah tumpahnya BMW ini mesti dari sisi nopo, sisi materi mestinya ya wong wis cukup kan gitu. Nek wong duwe materi cukup itu kira-kira bahagia apa mboten umume? Kan bahagia karena secara materi dia cukup. Ternyata setelah dalam perjalanan orang yang naik BMW dengan suami istri tadi nyalip orang suet numpak sepeda ontel suami istri goncengan sing wedok nang mburi sing lanang ning ngarep. Goncengan begitu mesranya, tangannya sing wedok seleh pupune bapake. Terus napa genjot sepeda ontel. Kira-kira nek jenengan nyawang iki bahagia apa susah? Lo tanya, numpak sepeda ketok ini menurut jenengan iki wong bahagia apa wong susah? Mungkin jenengan ngomong dari si materi wong susah ini. Tumpakane pitontel ngoten. Dari si materi, tapi belum tentu. Ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wong sing numpak mobil mewah BMW, suet menggok nang pinggir jalan. Menggok nang pinggir jalan. Sebelum barang menggok nang pinggir jalan apa padu? Padu mungkin sing lanang jekel. Dadi wong wedok kok cerewet bae wis tak minggir sana yo, ngono soke ya. Nah itu. Ini ternyata bisa terjadi tumpahan mobil mewah jebule padu berarti kan tandane wong ora bahagia. Tapi sepeda ontel tadi tetap saja jalan. Wah, sampai beberapa kilo menggok sik nang pinggir jalan. Jebule menggok ning warung soto. Lho berarti kalau jenengan bahagia mana? Loh, jadi ternyata orang yang pakai sepeda ontel dengan suami istri pagi-pagi dia bisa olahraga, setelah dia capek bisa menggok neng marun, nyoto, bisa guyang-guyu, lagi mau numpak mobil malah berkenaan padu. Loh ini udah kan ukuran kebahagiaan nggak bisa makan. Mulai jenengan mungkin orang lain melihat ini ngopo yang ini ngejin ngomong pengajian, penak neng rumah ngono ngombe kopi apa-apa kan itu. Tapi ukuran kebahagiaan jenengan kan beda. Mungkin jenengan lenggah memiliki bisa merasakan kebahagiaan. Tapi orang yang jalan-jalan di mall sana mungkin jenengan yang mungkin bahagia ya di sana yang mau tuh apa-apa. Lah kayak jadi ya umum tekan rumah hitungan kok ya. Lho itu. Jadi inilah Pak, bahagia itu sejauh mana kita mampu mensyukuri kenikmatan Allah. Maka jangan bisa saja bahagia di sini, kita bersyukuri tanggal. Tapi banyak juga orang di kafe, banyak minuman yang dia pilih, tapi hatinya gelisah. Maka alhamdulillah kita semua dituntun oleh Allah. Di dalam apa? Di dalam mendapatkan kebahagiaan yang
memberikan konsumsi rohani. Nah inilah makanya penting bagi kita, Bapak dan Ibu, monggo setiap langkah hidup kita ini kita syukuri, karena itulah sebenarnya modal kita besok menghadap Allah, yang semua itu akan menjadi amal soleh kelolaan panjenengannya ini. Maka di sisi yang lain juga disebutkan di situ, nah kemudian dikatakan di ayat itu, wa may yaksillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naro khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Nah, jadi tadi kalau kita ini menjadi orang yang taat, manut karo ngendikane Allah, ngendikane Rasul, wis pokoke nglaksanakan protes, jauh niki mesti niki, mergo jaminannya apa? Setiap perintah itu pasti ada kebaikan di balik perintah jika itu sebuah perintah tentang ketaatan. Tapi jika itu larangan, di balik larangan itu pasti ada juga sesuatu yang membuat rugi bagi manusia. Makanya ketika kita menjadi orang yang samina wa ta'na terhadap Allah dan Rasul, jaminannya adalah surga. Tapi juga ada orang yang mereka ini apa ya? Tadi yang saya katakan melengos tadi ya. Melengos. Ya, apa melengos tadi? Adalah tidak mau menerima terhadap ajaran-ajaran Allah. Maka dikatakan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dengan nanti mireng durhaka kepada orang tua itu maksudnya belum. Dan ini kan ada kalimat durhaka ya. Berarti kayak orang durhaka itu biasanya orang taat apa betul? Nah, itu kan kita coba satu kalimat dipahami. Jadi, oh ini durhaka itu biasanya diawali apa? Wong tua ngakon apa terus anak ora gelem kan ngoten lho. Akhirnya jadi wani kan ngoten. Makanya orang tua ngaku anak durhaka. Tapi enak ora wong tua durhaka. Terus anak-anak mulu lah wong tua yo durhaka kan bener. Lalu yang sering katakan anak durhaka karena apa? Indikasi orang itu durhaka. Anak itu durhaka kepada orang tua, satu indikasinya dia bahkan wani kan gitu. Nah sekarang kalau di sini katakan durhaka kepada Allah dan Rasul, berarti kan bahkan wani. Dalam konteks wani ini kulo kok nek digawe ora gelem nih. Nah, ini kan. Makanya nek Allah mendhawuh ini ora gelem nindakne, Rasul dawuh ora gelem nindakne, maka kriterianya masuk dalam kriteria orang yang durhaka. Maka kalau orang yang durhaka, maka apa yang dikatakan di sini? Dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Nah ini jadi melanggar. Itu berarti nek enten bangjo niko nek abang nekat mlaku itu jenenge apa? Melanggar kan itu. Artinya apa? Ada larangan, dia nekat itu namanya melanggar kan itu. Ada perintah tidak jalan, itu termasuk juga melanggar kan itu. Makanya ketika orang itu ada rambu-rambu yang mestinya diikuti tidak mau, maka dikatakan mereka ini termasuk orang-orang yang akan rugi nanti. Karena apa? Mereka tempatnya adalah di neraka. Dia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Nah ini. Jadi naik surga kenikmatan, kesesatan membawa dia celaka. Bawa kemana? Ke neraka kan gitu. Makanya ini yang perlu kita lihat dulu. Maka dari itu Quran itu menjelaskan kepada kita, memberi kabar kepada kita. Nah ini. Jadi ada dua kabar. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik itu bagi orang yang beriman. Kabar buruk bagi orang yang tidak beriman. Nah, seperti apa itu? Nah, di sini katakan Surat Al-Kahfi ayat 29, Bapak dan Ibu, nanti bisa dicek. Jadi ini ketika tadi kita bicara neraka, bicara surga, maka Allah memberi penjelasan nerakanya seperti apa, kan gitu. Gambarannya kayak wa qulil haqqu mir rabbik. Katakanlah bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Tadi perintah-perintah larangan yang berada dalam Al-Quran, berada di sunnah Nabi, yang notabene itu semua adalah agama. Nah, ini semua kebenarannya datang dari Allah. Nah,
Cuma di dalam kebenaran yang sudah diyakini ini yang namanya kebenaran yang hakiki, kebenaran yang datang dari Allah. Tapi ternyata manusia juga bisa memilih. Nah, tadi kan saya jelaskan, sing milih dari wong iman ya monggo, dari wong kafir ya monggo atau durhaka tadi silahkan. Tapi oleh Allah diberi penjelasan kalau dia memilih kafir. Nah di sini katakan, faman syaa falyu'min, barang siapa yang beriman silakan beriman. Waman syaa falyakfur, barang siapa yang ingin kafir ya silakan mau kafir. Mula Pak nenek wong dijak nang masjid angel ya rasa dipaksa. Nek jak salat angel ya rasa dipaksa. Kalau memang itu pilihannya, kan gitu. Makanya ketika memilih salah digambarkan oleh Allah, inna a'tadna lidzalimina naro. Nah ini, jadi ketika orang tidak mau memilih keimanan dikatakan, barang siapa yang ingin kafir silakan, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim, orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah tadi, maka tempatnya di mana? Mereka akan berada di neraka. Kan? Dan disinilah akhirnya diberi penjelasan oleh Allah. Neraka itu koyo foto kahanane. Nah dikatakan ini apa kau bihi suro dibuat. Neraka itu gambarannya bawone panasnya mengepung mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak, nek wis digambare kahanan panas. Neraka ini kahanane panas mengepung mereka. Tiyang niku umume nek panas ku sing digoleki napa? Lo tak jenengan. Wong nek kahanane panas sing digoleki napa? Iki meh rampung. Ben sampean kok wedi. Piye to? Goleki napa, Pak? Nek jenengan panas sing digoleki napa, Pak? Ngombe. Piye to? Minum kan? Nggih napa mboten, Bu? Niki wau panasnya ra karuan, niku sing goleki napa? Es teh. Oh, enek es teh, malah es teh jumbo barang. Kuwi nek ning donya jenenge iso milih ngoten. Es teh, ngombe, ngira es teh jumbo terserah. Lah iki gambarane wong iki nek panas sing digoleki minum. Tapi kahanane minum ning neraka kuwi ora kahanane koyo saiki. Maka digambarkan di sini wa yastaghisu yughasu bima'in. Nah ini gejolak panas yang mengepung itu jika mereka meminta minum, mereka akan diberi minum. Nah ini diberi minum. Yughasu bima'in kamu liyasqi wujuh. Jadi diwenehi minum nek Gusti Allah nek rokok mergo panas, diwenehi minum nek Gusti Allah. Ning minume kuwi panase kaya dene wesi sing mendidih. Lho ning donya niku banyu mendidih kan 100 derajat. Ning niki panase kaya dene wesi mendidih. Berarti panasnya kan luar biasa. Nek dipeksa dhek minum, maka ketika diminum niki raine itu rusak. Loh, gambarane rekosone neng rokok. Makanya bisa syarabu wa sya'ab murtafaqah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi Pak, besok nek rokok panas ngono ra iso golek es bumbu iki gak iso. Ya. Mergo diwehi cepake Gusti Allah panase koyo ngono niku. Mula iki namanya ayat apa? Ayat dimeden-medeni wong iki ben aja nganti milih nang neraka. Ngoten lho karepe. Ning yo wong iki didendeni koyo ngene ora wedi yo kok. Yo apa to? Wong yo ora tau lakoni iku ngono kan. Lho pripun ta ya? Lah iki maksudnya didendeni iki aja nganti ning kono. Mlebu ning surga iki lho. Dicepaki bidadari pirang-pirang. Kan ngoten. Nah ini cepat bidadari kok ya sing protes. Lah bojoku ora kanggo lho Pak. Ngono yo enek kok. Coba tak terangne ora saiki wis entek kok ya. Ora sing protes lha bojoku nek ora payu kok Pak. Besok iki nek kono bidadari pirang-pirang terus besok sing ketok ayu dhewe nggih garwane jenengan Pak. Rasa khawatir ora sak cemburu ya. Nah itu. Wong nek ngono bisa nggih. Sumber nang nek episode berikutnya. Jadi ini monggo tambah semangat iman lan Islam kula. Saiki wonten dadi punika kula panjenengan kasih diberi kenikmatan iman dan Islam. Dijogo hingga akhir hayat. Sehingga bisa husnul khotimah.
Ada wilayah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.